Selamat sore, jumpa lagi kita hari ini, hari Selasa, hari kita duduk bercerita tentang kisah kita. Kisah yang bisa menguatkan, menginspirasi, bahkan juga bisa menjadi satu kekuatan rohani bagi kita. Karena hidup ini tidak hanya kita mengalami hal-hal yang baik saja, kadang-kadang juga penuh dengan dinamika. Tapi apapun itu, bahwa hidup itu harus dinikmati, karena hidup itu indah. Life is beautiful. Life is beautiful. Life is beautiful. Beautiful. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Di hari-hari ini tetap sehat ya, tetap dalam protokol kesehatan. Dan tentunya sekalipun kita harus bertemu seseorang atau bekerja, kita pun juga tetap harus ingat bahwa pandemi belum berakhir dan kita juga harus tetap berjaga-jaga. Nah, apapun itu, senang bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali dari Studio Sentosa, Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia Batu, hadir di rumah Bapak Ibu Saudara dalam program kita Life is Beautiful. Dan tema kita pada hari ini adalah Living Through the Eyes of Faith. Hidup dengan iman. Nah, apa itu hidup dengan iman? Bagaimana kita menjalaninya? Kita nanti akan berbicara dengan narasumber kita, karena kita tahu bahwa ya kadang-kadang ada masa kita kuat, ada masa kita lemah, tapi rupanya hal ini yang bisa membuat kita kuat, yaitu iman. Sesaat lagi kita akan menjumpai narasumber kita. Ya, kita akan menyapa narasumber kita pada sore hari ini. Mereka akan sharing kehidupan mereka dan tentunya mungkin ya bisa dijadikan satu sama-sama inspirasi dan bahkan juga mungkin bisa saling memperkaya satu dengan yang lain. Tapi dalam live chat kita, Bapak Ibu juga bisa tuliskan pengalaman-pengalaman rohani Bapak Ibu apabila menang dari sesuatu atau mungkin sedang mengalami pergumulan-pergumulan, dan itu perlu iman untuk kita bisa melihat jauh ke depan apa yang akan terjadi ya, dan kita percaya bahwa pasti ada solusi dari semua itu. Baik, saya akan temui narasumber pada sore hari ini. Selamat sore Ibu Hani. Selamat sore Ibu Silvi, kita ketemu lagi. Iya. Biasanya kita di backstage ya. Iya. Ya, ini rekan kerja saya di backstage. Saya angkut ke sini. Angkut. Iya. Jadi kita jadi teman ngobrol ya sore ini dalam Life is Beautiful. Tentunya Ibu Hani akan sharing ya tentang apa pengalaman hidup dan semuanya. Terima kasih juga, selamat sore untuk Bapak Ibu di rumah yang menyaksikan acara ini. Iya, baik. Kemudian narasumber kita yang kedua, kita sambut Ibu Susana Takaliwang. Selamat sore Ibu Susana. Ya, selamat sore Ibu Sylvia. Senang bisa bersama-sama lagi di Ya, di acara ini ya. Life is Sangat beautiful. menarik ya. ya. Ya, senang sekali. Minggu lalu juga Ibu Susana menjadi narasumber kita, dan minggu ini masih bersama-sama ya untuk kita bisa Ibu Susana bisa sharing lagi tentang hal-hal yang secara khusus mengenai iman ini. Ya, baik. Living through the eyes of faith, tema kita pada sore hari ini. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai faith atau mengenai iman itu ya, jadi apa sih sebetulnya iman itu? Bagaimana Bu Ani? Kalau menurut saya iman itu adalah percaya dengan hati gitu. Percaya pada sesuatu yang belum kita lihat. Tapi kita bisa melihatnya dengan hati seperti yang tadi di Word of Wisdom tadi. Menurut saya seperti itu. Oh ya, Ibu Susana, bagaimana Bu?
Ya, tadi Ibu Hani singgung sedikit kata itu, melihat ya. Jadi melihat sesuatu yang ke depan, walaupun sekarang ini belum ada kenyataannya, tapi sudah mengharapkan sesuatu yang pasti Tuhan akan buat karena Tuhan sudah memberikan landasan atau janji firman Tuhan. Kira-kira begitu. Jadi Kalau nampak saya beri satu contoh kayak Iya, gini nih, Mbak Sil. Ada satu anak, dia papanya janji ya, papanya janji kamu pulang melewati hutan yang gelap. Kamu berjalan saja, papa akan bersama-sama dengan kamu, gitu. Waktu dia jalan dia nggak melihat papanya karena gelap, tapi dia berani untuk berjalan di tengah kegelapan hutan itu karena dia percaya papanya Oke. ada, walaupun dia tidak melihat. Nah, Ya. mungkin gitu kira-kira imannya. ya, percaya, yakin ya, Yakin sekalipun nggak lihat. walaupun nggak lihat. Nampaknya abstrak tapi ada. Iya. Nampaknya Gitu, abstrak iya. tapi ada berbentuk begitu. Nah, karena itu abstrak gitu ya. Bagaimana sebetulnya bagaimana kita bisa memiliki iman itu? Kembali kepada analogi yang tadi saya bilang. Si anak itu punya iman, punya percaya karena papanya bilang bahwa papanya itu akan menemani dia di jalan yang gelap di tengah hutan itu. Jadi memiliki iman tuh berarti kita harus memiliki sesuatu yang membuat kita percaya. Tentunya janji. Ya. Nah, janji seperti Bapak itu kan janji bahwa sudah kamu jalan saja, Papa ada dengan kamu. Gitu. Jadi karena perkataan papanya itu, janji papanya itu, maka dia percaya. Gitu. Ya. Gimana Bu Susana? Ya, kalau menurut pengalaman saya itu, ya apa yang seperti Ibu Hani tadi katakan, Ya. benar-benar kita itu sangat yakin bahwa Tuhan menjawab doa karena doa itu sesuai dengan janji Tuhan, dan janji Tuhan itu adalah kehendak Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita tidak akan mengalami sesuatu apapun, walaupun kita katakan kita percaya, tapi apa jaminannya? Jadi janji harus sesuai dengan firman Tuhan. Wah, Bu Susana sudah singgung soal doa nih. Ya, pasti kita kan sampai ke sana ya, karena rasanya iman ya pasti ada temennya gitu yang kayaknya menjadi pendorongnya seperti itu ya. Oke, yang tadi untuk memiliki seperti itu ya, karena kita itu ya janji itu yang menjadi milik. Terus apakah hanya sekedar kita punya seperti itu dan apakah itu perlu ditumbuhkan, perlu semakin dihayati seperti itu? Bagaimana untuk menumbuhkan atau untuk menghayati iman itu? Ya, Mbak Sil, iman itu kan sesuatu yang abstrak ya. Sesuatu yang abstrak, saya bisa menjelaskan kepada orang tentang definisi iman. Tetapi bagaimana menumbuhkan iman itu harus berjalan, harus ada pengalaman, harus ada persoalan, harus seperti yang tadi kembali kepada analogi tadi, dia berjalan dalam kegelapan, dia tidak melihat apapun, tapi karena dia yakin, dia percaya atau dia beriman pada janji. Tadi Ibu Susana sudah katakan janji Allah atau firman Allah, maka dia bisa berjalan gitu. Dia harus ada pengalaman berjalan dalam kegelapan, dalam kesendirian. Nah, saya dalam pengalaman hidup kami, saya punya anak 4 ya, punya anak 4. Saya bisa menjelaskan dalam ibadah pagi tentang arti iman itu. Tapi mereka pikir iman tuh yang bagaimana gitu ya. Kemudian suatu saat anak kami Grace, waktu dia lulus SMA, dia bilang begini, Mama aku nggak usah kuliah deh, karena adik-adik ada 3 gitu, mereka masih sekolah juga. Terus Papa Mama punya kebutuhan banyak, jadi aku nggak usah kuliah. Terus saya bilang, Mama sama Papa udah ajarkan kamu tentang apa itu iman, percaya pada janji Tuhan. Sekarang kamu percaya pada yang kamu lihat bahwa Mama Papa nggak ada terbatas, atau kamu percaya pada janjinya Tuhan? Kalau janji Mama Papa nggak bisa lah ya, kita nggak bisa menjamin bahwa dia bisa kuliah. Tapi kamu percaya pada janji Tuhan atau tidak? Percaya. Oke, kalau percaya, ya kamu silahkan mendaftar. Gitu. Baru nanti kamu akan melihat bagaimana percaya kamu itu, maksudnya arti percaya yang sesungguhnya itu melalui pengalaman kamu itu, gitu. Ya, jadi menurut saya bisa menumbuhkan iman ya melalui pengalaman sehari-hari. Oke.
Jadi melalui Gitu ya. pengalaman ya. Jadi Pengalaman. latihannya di situ. Gimana Iya. Bu Susana? Ya, saya tambahkan sedikit. Seperti seorang anak, ini analogi aja. Seorang anak bayi yang kemudian sudah ya mulai umur 1 tahun atau ya ada yang sebelum 1 tahun, tetapi anak ini bayi ini juga sudah mulai berdiri ya. Nah, melalui pengalaman untuk dia bisa menjadi seorang anak yang bisa berlari, dia harus mengalami dulu itu jatuh bangunnya ya. Jadi dia mesti ada keseimbangan di dalam kehidupan ini, dalam analogi itu. Ini dalam kehidupan rohani seseorang, dia harus punya ada keseimbangan. Jatuh bangun lalu seimbang begitu. Nah, itu pengalaman yang Ibu Hani tadi katakan. Yang kedua itu ialah melalui walaupun kita kurang mengerti firman Tuhan karena terlalu sulit atau bagaimana, tapi harus baca Alkitab setiap hari ya. Pagi, malam paling sedikit. Nah, setiap malam itu, setiap pagi, setiap malam harus belajar baca firman Tuhan. Kalau ada waktu di tengah-tengah hari, baca firman Tuhan. Dan karena Tuhan katakan melalui pendengaran firman Allah, itu iman itu bertumbuh. Betul. Jadi kalau iman itu kelihatan suam-suam, ya itu satu koreksi. Apakah kita tidak senang kalau diajar Tuhan untuk masuk dalam masalah-masalah khusus, atau kita kurang suka baca Alkitab. Ya. Nah, kalau untuk bisa membaca Alkitab, ini memang agak bergumul ya. Ada tantangannya Kalau orang tersendiri biasa, ya. aduh. Iya. Ya, jadi ya analogi lagi ya. Seorang yang kalau kita suruh dia makan, orang itu kan harus hidup. Kalau orang itu mati, biar mayat itu kita suguhin dengan makanan yang paling enak, tidak bergerak makanan itu. Karena apa? Karena dia tidak bisa makan. Jadi seorang Kristen itu harus mengalami sesuatu dengan Tuhan, pertemuan langsung dengan Tuhan. Sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia harus sungguh-sungguh punya komitmen untuk bertobat, untuk untuk buka hati, mengundang Tuhan masuk di hati. Baru terjadilah satu transformasi di mana dia punya iman, karena ada pengalaman pertemuan pribadi dengan Tuhan Yesus. Ya, dengan demikian untuk memiliki iman itu langkah pertama adalah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus ya. Berjumpa dengan Tuhan Yesus, kemudian ya itu tadi kita kan dari kecil mengajarkan firman Tuhan, melatih untuk anak-anak membaca firman Tuhan. Tapi bagaimana berimannya itu nanti pas pengalaman sehari-hari mereka gitu. Iya, iya. Dan di dalamnya pasti ada disiplin rohani ya. Betul. Karena kan kalau kita memang mau betul-betul mengalami sesuatu dan iman kita itu bisa bertumbuh begitu kan, kita harus lewat ujian, lewat tantangan, kesulitan, persoalan. baru kita betul-betul bisa mengalami janji ya, janji yang diberikan sama Tuhan. Kalau enggak, ya sudah selamanya kita nggak akan bisa mendapatkan itu ya, nggak bisa melihat seperti itu. Ya, kita sudah tahu apa itu iman, kemudian memiliki iman itu bagaimana dan kemudian bagaimana menumbuhkan iman itu juga gitu. Nah, tapi kan kadang-kadang kita itu kan karena terlalu banyak beratnya kesulitan dan tantangan hidup, kita itu lebih cepat menyerah karena apa? Karena kayaknya masalahnya itu lebih gede dari semuanya sehingga kita itu kayak menjadi makin kecil seperti itu ya. Nah, di tengah-tengah misalnya sudah mulai melemah seperti itu kita harus bagaimana ya? Yang tadi menumbuhkan iman ya. Nah, kalau sudah belajar, sudah menumbuhkan iman, tapi pergumulan terlalu berat, kadang-kadang kita itu bisa tawar hati juga ya, bisa kayak gitu ya. Nah, itu untuk kita kayak mau bangkit kembali itu bagaimana ya? Bagaimana Bu Ani? Saya ingat apa yang dikatakan oleh Spurgeon ya. Pada saat kita tidak ingin berdoa, justru saat itu kita harus berdoa. Jadi kita memang menyerah ya, ini istilahnya pergumulannya, persoalannya begitu besar dan kita tidak melihat jalan keluar apapun gitu. Pada saat kita ingin menyerah, pada saat itulah justru kita harus makin berlutut dan menantikan Tuhan, gitu. Ya. Dan menantikan Tuhan. Saya pikir seperti itu. Jadi doa ya. Doa. Kalau Bu Susana gimana? Ya, kembali ke tadi ya.
saya katakan seperti seorang mau bertumbuh, dia juga harus makan daripada makanan rohani untuk dia bisa bertumbuh. Tapi pada waktu dia mengalami cobaan yang sangat berat, dia harus kembali ke situ. Harus kembali ke apa ya, seperti doa, baca firman. Dan juga mungkin ada hal yang itu yang primer ya, yang sangat-sangat butuh. Yang kedua itu bisa juga kita berkonsultasi kalau ada pergumulan berat kan, berkonsultasi dengan mentor kita atau orang tua rohani kita atau penasihat kita, bisa berkonsultasi sehingga kita terlepas daripada ya beban yang sangat berat yang kadang-kadang kita sudah tidak mampu ya, kita give up. Tuhan, ini apa lagi Tuhan? Jadi rasanya berat sekali. Nah, tetapi kita punya saudara-saudara seiman. Karena kitab Mazmur katakan bahwa orang-orang benar yang ada di sekitar kita itu orang-orang mulia ya, yang bisa menolong kita. Ya. Jadi perlu sekali. Nah, jadi kalau kita kembalikan ke kita ya, sebagai perempuan. Ngomong-ngomong kemarin itu Hari Perempuan Internasional. Oh iya, betul. Ya, luar biasa ya, Hari Perempuan Internasional seperti itu. Jadi kita perempuan ini bukan hanya pelengkap, tapi kita juga punya kiprah ya, kita juga punya peran yang luar biasa. Dan secara khusus dalam rumah tangga, kita itu harus punya iman yang kuat ya, untuk suami dan juga untuk anak-anak kita. Bahkan juga mungkin kalau kita yang masih single, kita harus juga punya iman yang kuat untuk kita menghadapi hidup kita, bahkan juga bisa menjadi berkat untuk orang lain. Nah, kita masih maju lagi ya dengan pembicaraan atau dengan obrolan kita sore hari ini. Ya, kalau kita lihat ya, jadi kita bagaimana membangkitkan iman tadi itu. Nah, tadi ibu-ibu tadi sudah bilang bahwa tidak ada cara lain, satu berdoa. Yang kedua, kita pun juga perlu mendengar ya, perlu juga ditolong oleh orang lain. Nah, memang saya lihat bahwa iman dan doa itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan ya. Ibaratnya itu kayak iman, doa itu kayak fuelnya, itu kayak yang apa ya, yang seperti pembakarnya seperti itu ya, yang bisa menggerakkan seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang saya sering mendengar itu orang-orang bilang, gimana sih caranya berdoa itu? Mulai dari mana gitu? Ya kadang-kadang kita sudah kenal ya, doa makan, doa pergi, doa tidur, kemudian juga doa untuk orang tua. Nah, kemudian juga doa untuk misalnya kalau ada pergumulan gitu. Nah, tapi sore hari ini kita juga mau melihat dengan iman ya. Tapi doanya itu juga doa yang levelnya tuh naik. Nggak cuma doa yang biasa-biasa saja atau tidak hanya doa yang itu aja yang mungkin kita ulang setiap hari seperti itu ya. Nah, jadi bagaimana menurut ibu berdua ya? Jadi doa yang bagaimana yang perempuan itu harus naikkan secara khusus bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Mungkin barangkali bisa disampaikan. Kalau bagi saya memahami doa tuh begini. Seorang anak dia akan mengalami masalah kalau dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Banyak anak di luar yang kita lihat mengalami banyak masalah dalam hidup mereka karena tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tuanya. Sama juga dengan kita. Kita dengan Bapa kita di surga, dengan Tuhan Yesus, sebenarnya doa itu merupakan cara kita untuk bisa berkomunikasi. Kita berkomunikasi dengan Bapa kita itu bukan hanya sekedar menyampaikan aku mau makan Tuhan berkati, aku mau tidur Tuhan jaga. Bukan hanya seperti itu. Tapi kita berkomunikasi seperti layaknya anak dengan Bapa gitu. Berkomunikasi, kita memuji Dia, kemudian kita bisa berkeluh kesah, tidak harus melulu ada persoalan baru datang gitu. Tuhan gimana ya menghadapi sebentar ini akan begini, suami saya akan ke kantor, anak saya akan, Tuhan Yesus gimana ya ini kita bisa berdialog dengan Tuhan dalam doa kita. Jadi bukan melulu hanya seperti yang Mbak Silvi tadi bilang ya, mau makan berdoa supaya Tuhan berkati makanan, mau tidur berdoa supaya Tuhan, bukan hanya seperti itu, tapi sebenarnya doa itu satu dialog kita dengan Bapa. Kalau kita tidak berdoa maka seperti yang saya katakan tadi, seperti seorang anak dia akan bermasalah kalau dia tidak punya komunikasi dengan orang tuanya. Tuhan memberikan kita cara komunikasi dengan Dia
supaya hidup kita ini life is beautiful gitu, supaya hidup kita menjadi indah karena ringan gitu ya. Semuanya kita sudah bawa kepada Bisa dia. kita nikmati ya, Iya. apapun keadaannya. Iya, kita sudah bawa, kita sudah share dengan dia Iya, gitu. iya. Iya. Gimana Bu Susana? Ya, selain daripada doa itu artinya ada komunikasi, satu waktu yang indah dengan Bapa di surga, dengan Tuhan. Tapi itu tadi syaratnya ya, harus dilahirkan baru dulu, alami itu dulu. Baru kita bisa bersekutu dengan Allah kita sebagai Bapa. Nah, hal yang kedua yang saya lihat bahwa doa itu, ya Paulus katakan doa itu apa ya, satu pergumulan. Itu kata yang digunakan Paulus itu seperti orang bertinju. Jadi ada pergumulan. Nah, pergumulan itu ya kadang-kadang kita bergumul bukan hanya dengan apa ya, kadang-kadang mungkin rasa ngantuk sehingga doa kita lemas, atau apa ya, ada kesibukan ataupun juga ada kuasa-kuasa jahat yang ingin menghalangi kita berdoa. Jadi untuk kita bisa terus intens berdoa, ya kita harus menyadari hal itu, bahwa banyak tantangan untuk yang menghalangi kita itu bisa berdoa dengan benar-benar. Tidak, maksudnya tidak ya seperti yang doa rutin biasa ya. Iya. Karena itu satu pergumulan, tidak bisa rutin. Jadi kita tahu di situ ada musuhnya. Kita harus berusaha apa itu, mengenal siapa musuh kita, siapa yang menghalangi kita untuk berdoa. Kadang-kadang juga keakuan atau kemalasan kita untuk berdoa. Dan kadang-kadang kalau sudah apa itu, waktu yang sebenarnya harus berdoa kita sudah ambil untuk yang lain. Nah, itu cara setan untuk membuat kita itu makin lama makin mundur, makin loyo gitu ya dalam Jadi berdoa. konkretnya itu, misalnya kalau Ibu Susana bisa jelaskan gitu, situasinya seperti apa dan sedang mendoakan apa. Barangkali mungkin kita lebih bisa mendarat. Apa kira-kira Bu Susana dari Ya. pengalaman? Misalnya ya, kita sementara berdoa untuk kebutuhan lah, Ya. kebutuhan sehari-hari. Tuhan, sudah sekian lama berdoa untuk sesuatu hal yang memang kita sangat butuhkan, tapi kadang-kadang apa ya, hati kita juga sudah rasa mulai ciut, mulai sedikit mundur karena kok enggak dijawab-jawab doa ini gitu. Nah, tapi akhirnya ya kita pasrahlah sama Tuhan. Kalau ini kehendak Tuhan, Tuhan akan berikan. Kalau tidak, ya terserah Tuhan. Karena Tuhan katakan dalam Yakobus 4 ya, bahwa kadang-kadang kita tidak dapat sesuatu karena tidak berdoa, itu lainnya. Ya. Yang kedua, kita berdoa tetapi kita berdoa untuk Memuaskan. memuaskan Memuaskan diri sendiri. ya nafsu kita atau memuaskan keinginan diri kita sendiri. Ya. Ini membuat kita tuh kadang-kadang rasa kecewa ya kalau tidak Tuhan belum jawab gitu. Ya. Nah, jadi doa yang sesungguhnya adalah doa di mana kita harus pasrah, Tuhan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Bukan kehendakku, kata firman Tuhan ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk yang selanjutnya pembicaraan kita. Kita simak yang satu ini terlebih dahulu.
Masih dalam topik kita sore hari ini, living through the eyes of faith, ya, hidup menjalani hidup dengan iman gitu ya, hidup beriman seperti itu. Ya, kita tadi sudah membicarakan tentang iman, kemudian juga masuk di doa, karena iman dan doa itu tidak bisa dipisahkan ya. Karena dalam menjalani kehidupan ini ada banyak dinamika kehidupan, dan tentunya kita perlu bisa melihat jauh ke depan dengan cara yang benar, tapi kita juga perlu kekuatan melalui doa itu sendiri. Nah, kita akan diskusikan atau bicarakan dengan narasumber kita tentang bagaimana sikap hati kita ketika kita berdoa. Ya, bagaimana Bu Hani, sikap hati kita ketika kita berdoa? Oke, saya ingin menambahkan sedikit yang tadi Ibu Susana bilang. Kita akan menghadapi banyak tantangan ketika kita memutuskan untuk percaya, memutuskan untuk berdoa. Salah satunya adalah pikiran kita sendiri, pikiran kita sendiri. Jadi kita misalnya punya pergumulan ini, kita berdoa sih, berdoa, tapi kita nggak tenang gitu. Kita berdoa tapi pikiran kita ini, oh si A mungkin bisa tolong, oh si B mungkin bisa tolong, oh bikin begini aja kali atau bikin begitu aja. Jadi kita tidak tenang. Jadi kita berdoa memang, tapi pikiran kita ini jalan gitu. Berkecamuk Iya. Jadi kembali pada pertanyaan apa yang Mbak Silvi bilang tadi. Jadi sikap hati kita adalah penuh penyerahan. Kan firman Tuhan katakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, kita nggak bisa berdoa karena pikiran kita ini udah saking paniknya itu ya. Persoalan misalnya sudah seperti bangsa Israel waktu mereka menyeberang Laut Teberau itu. Udah jerit-jerit, mereka ketakutan kan ya. Jadi mereka nggak bisa berdoa lagi. Termasuk Musa lagi, mungkin saat itu dia mendengar segala kepanikan bangsa Israel. Tapi Musa katakan, Tuhan katakan, kenapa kamu kok seperti itu? Ulurkanlah tanganmu gitu, tongkatmu gitu ke air gitu. Ada pengalaman tidak bisa berdoa? Contohnya begini, saya punya pengalaman seru ini. Suatu saat anak saya sakit. Anak saya sakit waktu itu, suami saya sedang ada di daerah lain. Kami di Ambon, Pak Minggu waktu itu ada di Ternate. Kemudian anak kami sakit, saya sendiri karena kami sejak menikah sudah sendiri gitu ya, sendiri dan menangani semua bayi. Anak saya saya menangani bayi sendiri. Jadi waktu itu dia umur 6 bulan, dia sakit. Kemudian saya nggak tahu lagi apa yang harus saya buat. Saya berdoa, Tuhan Yesus, anak ini Tuhan berikan untuk kami sebagai berkat. Namanya kami beri nama Grace sebagai anugerah. Saya berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan dia. Kami sudah ke dokter, saya sudah bawa dia ke dokter dan sudah minum obat, tapi demam panasnya nggak turun-turun. Saya berdoa, Tuhan, anak ini Tuhan Yesus berikan kepada kami, bukan untuk menghalangi pelayanan kami, tapi untuk mendukung pelayanan kami. Saya serahkan ke dalam tangan-Mu. Jadilah seperti yang Kau kehendaki. Jadi saya tenang, saya tetap bujuk dia supaya tidur. Sampai pada saat dimana dia rewel sekali. Dan saya sudah nggak mampu lagi. Tuhan Yesus, saya sudah tidak sanggup lagi. Mata saya sudah berat sekali. Saya berserah kepada Tuhan Yesus pemilik hidup anak ini. Kalau Tuhan Yesus menyatakan kebesaran-Mu, nyatakanlah. Saya sudah nggak kuat, kemudian saya tertidur. Saya serahkan Grace milik Tuhan Yesus. Mama serahkan Grace ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi Grace. Terus saya tertidur. Ya saya sudah penuh penyerahan kepada Tuhan. Ya berserah karena meyakini bahwa Tuhan Yesus baik dan Dia mau menyatakan sesuatu. Paginya saya cuma bangun, saya raba, dia udah nggak panas dan masih saya raba dadanya, masih hidup gitu ya. Jadi sikap yang penuh penyerahan dan percaya gitu. Mungkin dalam saat-saat tertentu kita sudah tidak tahu lagi mau buat apa, mau berdoa kata apa lagi yang bisa kita ucapkan kepada Tuhan, dan kita hanya bisa, Tuhan Yesus, Engkau baik, jadilah seperti yang Engkau mau. Gitu, berserah penuh. Dan Tuhan Yesus nyatakan bahwa Dia memang dapat diandalkan. Ya itu ya, memang harus dialami juga ya, doa seperti itu. Bagaimana Bu Susana? Iya, Paulus katakan, jangan kamu khawatir. Jadi, tapi serahkan semua kepada Tuhan. Nah, tapi memang
ya secara manusia kita ibu-ibu itu cepat sekali khawatir. Ya. Seperti Ibu Hani katakan tuh cepat ya kayak terganggu sekali ya, Panik ya. panik. Nah pernah anak kami yang paling kecil Victor namanya, dia sakit itu waktu itu kami masih di luar di Australia, karena dia lahir di sana dan saya begitu begitu khawatir, lalu pikirannya bagaimana ini di negeri orang, negeri asing, dan kita juga baru datang, bahasa sangat terbatas, bagaimana caranya mengatasi ini. Akhirnya saya beranikan diri untuk telepon kepada teman tetangga di situ, di kampus itu. Lalu dia berikan jalan keluar, coba hubungi dokter keluarga yang menangani keluarga-keluarga di kampus itu. Dan kemudian ibu itu sendiri dia berusaha ya untuk menghubungi, tapi kekhawatiran itu luar biasa dari hati saya karena panas tinggi. Ini kalau anak bayi panas tinggi itu, atau diare panas tinggi itu sudah berbahaya sekali, harus cepat ke dokter. Dan waktu saya masih bereskan semua yang di rumah, cuci piring-piring dan sebagainya, tiba-tiba satu firman Tuhan terlintas di hati saya, di pikiran. Aku lebih mengasihi dia daripada kamu. Ya. Aku mengasihi dia dengan kasih yang kekal. Kalau tidak salah itu dari Yeremia 30 ayat 3. Dan dengan kasih yang kekal, wah saya kaget sekali karena ada firman itu datang. Dan itu membuat hati saya mulai tenang gitu. Tadinya khawatir sekali karena di negeri asing, baru datang, bahasa terbatas. Waduh, akhirnya ya tidak lama ada datang pertolongan. Victor dibawa ke rumah sakit dan di situ itu mulai tenang gitu karena sudah mulai ada pertolongan ya. Dan Tuhan sudah kasih firman Tuhan, hati saya mulai tenang karena firman Tuhan itu pasti tidak pernah berbohong. Ya. Aku mengasihi dia dengan kasih yang kekal. Saya bilang puji Tuhan, terima kasih. Akhirnya 10 hari Victor di rumah sakit dan di situ ya dia kena semacam bronkitis begitu, pneumonia. Karena dari daerah yang dingin sekali, waktu itu pas musim dingin dan ya mungkin kita kurang perlengkapan atau bagaimana ya, akhirnya kena itu dan Tuhan bilang apapun tidak usah trauma atau menyesali keadaan yang kemarin, tapi hari ini aku mengasihi dia dengan kasih yang kekal. Dan sesudah 10 hari Tuhan sembuhkan dia. Ya, firman dan doa. Sekali lagi ya, Tuhan berjanji. Nah, kita tetap terus serahkan ya semua keadaan dan situasi kita. Kita ada pergumulan banyak pasti di depan. Pekerjaan, barangkali juga mungkin anak-anak sekolahnya ya, kebutuhan ekonomi. Mungkin juga suami kita jauh, kita nggak bisa jangkau apapun itu ya. Dan ada banyak hal yang kita nggak ngerti gitu. Tapi dengan iman, meyakini janji dan firman-Nya, dan kemudian dengan doa kita serahkan kepada Tuhan. Tadi Bu Hani sampaikan ya, dengan penyerahan, dengan kepercayaan, bahkan juga dengan ucapan syukur ya tentunya ya. Kita belum lihat apapun yang ada di depan, tapi kita percaya Tuhan sudah kendalikan segala keadaan seperti itu. Nanti Baik, saya bersaksi sampai iya, baik, saya akan segera kembali setelah yang satu ini. Living through the eyes of faith. Tidak bisa kita jalani kehidupan kita pada akhirnya sendirian saja. Pasti kita jalani dengan satu pribadi yang
besar, yang luar biasa, yang punya janji, yang juga tahu masa depan kita, yakni Tuhan. Nah, kita masih akan bicara dengan narasumber kita mengenai iman dan doa ini. Ya, tentunya doa tadi sudah disampaikan bahwa dengan penyerahan, dengan kepercayaan, dengan memegang janji Tuhan sebagai satu semacam jaminan seperti itu ya. Nah, pasti tapi tentunya kita ada banyak hal yang kadang-kadang membuat hati kita itu juga goyah juga ya dengan situasi-situasi. Bisa jadi orang itu ngomong sesuatu gitu, mengatakan sesuatu yang tidak baik gitu dalam kondisi mungkin kita ada pergumulan dalam rumah tangga kita. Tetapi kita mau dengar dari narasumber kita bagaimana mereka menghadapi situasi-situasi kalau ada tantangan-tantangan dari luar, mereka menghadapinya bagaimana. Silakan Bu Ani. Ya, saya pernah seperti begini Bu Sylvie. Satu hari anak kami yang ketiga itu, dia masuk semester 2 di keperawatan itu, semester 3, di mana dia harus membayar 8 juta. Kami sudah tahu sekeluarga bahwa masuk semester 3 itu bayarnya segitu. Kita kan berdoa, setiap hari berdoa. Tapi pada hari terakhir di mana uang itu harus dibayarkan, belum ada. Kami sebagai orang tua sudah katakan, Jo percaya gitu. Sekarang uangnya nggak ada gitu. Gimana kita mau ngomong bahwa percaya gitu kan? Kemudian Mama bagaimana ini Mama katanya gitu. Kemudian saya ikut persekutuan di Bukit Jaitun pada waktu itu. Kemudian firman Tuhan itu disampaikan oleh seorang hamba Tuhan bicara tentang imannya Yochebed, mamanya Musa. Mamanya Musa melihat Musa itu elok parasnya. Kemudian dia sembunyikan. Padahal kan waktu itu kita tahu ceritanya ya bahwa semua anak itu harus dibunuh kan, anak laki-laki dibunuh di Mesir. Tapi Ibu Yochebed ini dia punya iman, dia melihat ke depan tentang Musa ini. Akhirnya dia sembunyikan. Tapi pada batas tertentu kan nggak bisa lagi disembunyikan ya bayi ya. Dia nangis dan sebagainya kan makin besar. Kemudian Yochebed membuat keranjang. Membuat keranjang, kemudian dia letakkan si Musa itu, kemudian dia taruh di teberau itu ya, di kali atau sungai pokoknya ya gitu. Sungai. Di situ saya melihat memang ada iman, tetapi harus bertindak gitu. Kemudian saya tanya Tuhan Yesus, hari ini harus bayar Tuhan Yesus, dan uang itu belum ada. Saya harus bertindak seperti Yochebed apa? Kemudian saya pikir, oke. Dia di kampus dia bilang, Mama bagaimana aku? Akhirnya saya dengan suami datang ke sekolah itu, mau menghadap ke rektornya ya. Aduh Ibu Sylvie itu luar biasa. Waktu saya bilang, waktu kami menghadap, nah Ibu, saya sudah tunggu Ibu lama. Oh gimana? Saya belum ngomong ini loh. Saya belum ngomong persoalan anak saya ini. Saya kami sudah rapat bahwa Joel itu dapat beasiswa. Coba Ibu. Mbak Sylvie, aduh kita kayak gimana gitu loh ya, saat itu ya. Loncat nggak? Rasanya kayak gimana gitu ya. Maksudnya gini, sampai batas terakhir Tuhan tuh menantikan kamu tetap percaya apa enggak gitu. Gitu, tetap percaya. Si Joel ini sampai sudah nangis, Mama. Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus kalau kita percaya Tuhan Yesus akan bertindak gitu. Tapi gimana ini harinya? Oke, Mama ke sana. Gitu. Ke sana belum ngomong mau ketemu, memang kita sudah telepon dulu ya. Telepon dulu bahwa kami mau bertemu dengan pimpinan. Sampai di sana gimana Ibu? Aduh, saya ini sudah hampir 2 minggu saya mau menghubungi Ibu katanya gitu. Kami sudah rapat, Joel itu diberi beasiswa. Itu rasanya gimana gitu ya. Di saat-saat terakhir Tuhan hanya minta kamu percaya sama aku apa enggak gitu. Gitulah hidup dengan Tuhan itu enak gitu ya. Pas-pasan gitu. Pasmu ini ada. Cuma yang dia mau tuh adalah kita percaya. Gitu. Iya, percaya ada mujizat nanti ada kan. mujizat luar biasa. Gimana Bu Susana? Ada terlalu banyak ya yang Tuhan pasti, buat itu. Pasti semua. Kadang-kadang nggak mau yang mana yang mau hidup dengan Tuhan ya. Pasti banyak yang mau kita ceritakan kan. Ini cerita anak pertama kami, Semi. Dia bilang satu hari, Mama, papi, mami, aku mau menikah.
Dengan siapa, kata bapaknya. Lalu ada, nanti aku bawa ya, aku kenalkan. Bawalah. Yang penting itu bapaknya bilang orangnya sudah lahir baru. Yang pertama ya, yang kedua ya yang kamu rasa cocok, kamu sudah berdoa untuk itu. Lalu ya yang lain-lain nanti kita lihat lagi. Jadi bawalah nona ini ya. Kayaknya di hadapan saya ini. Nona itu dibawa. Saya pikir dia ini orang Timur gitu, karena kita dari NTT ya. Lalu, oh bukan, orang ini, orang sini katanya. Oh ya, ya puji Tuhan. Dan setelah bercakap-cakap, akhirnya bapaknya rasa, wah ini sudah cocok lah. Saya mendapat ya calon teman hidup. Dan kemudian urus-urus begitu, ya mereka ada hubungan pacaran dan sebagainya dan seterusnya. Ya ini bukan hanya pacaran-pacaran biasa lagi, tujuannya kan untuk masuk dalam rumah tangga. Ya. Lalu yang sangat itu ya, saya bilang, aduh, mungkin ya sudah kurang lebih berapa bulan itu ya, mau 1 tahun atau Ya, mau 1 tahun ya. mau menikah. Ya. Lalu bapak dan saya bilang, aduh ini mau menikah, anak pertama menikah, baru pertama kali menikah, ini pasti duitnya harus banyak juga ya untuk ini mempersiapkan itu. Tapi kita tidak punya tabungan, kita tidak punya apa-apa. Kalau itu berdoa ya, dalam waktu beberapa bulan itu berdoa. Ini waktu berdoa, ini anak baru pernah mau menikahkan anak, lalu kemudian ya tidak ada apa-apa. Tahu-tahu Tuhan ini kasih firman Tuhan untuk kami berdua. Firman Tuhan yang dulu Tuhan panggil Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Wah, itu kalau orang teologi bilang rema datang ya. Suara Tuhan datang, benar-benar datang. Dulu pernah berbicara, sekarang Tuhan bicara lagi untuk yang kesekian kalinya. Hitung-hitung biaya pernikahannya mungkin 100-an juta ya. Dari mana ya? Tapi karena sudah ada firman Tuhan, saya lupa tiap bulan atau tiap apa ya, kita dengan panitia, sudah diurus panitia. Setelah ya lamaran juga itu dengan mujizat, Tuhan sudah menjawab dengan cara Tuhan, karena calon ini tidak orang tuanya tidak seiman. Lalu Bapak kasih dalam satu rapat panitia, Bapak katakan, wah kita kali ini pernikahan ini bukan pernikahan biasa tapi pernikahan misi katanya. Misi ya, karena ada tujuan Tuhan untuk keluarga calon ya anak mantu ini. Dan waktu itu berdoa, ini kami berdoa, uang yang kami lihat di tabungan, aduh hanya sekian, sedikit sekali, belum seperberapanya dari kebutuhan 100-an juta. Dan akhirnya Tuhan itu luar biasa, maju saja tanpa aduh rasanya jalan di atas air deh, seperti Petrus jalan di atas air. Harus pandang Tuhan terus, kalau tidak tenggelam. Kekhawatiran kan sudah menunggu di sekitar kita. Dan akhirnya juga pada waktu yang sudah ditentukan, sesudah semuanya, sudah lamaran, sudah segala macam, dengan cara Tuhan, keluarga di sana di seberang itu mengizinkan untuk menikah dengan anaknya. Jadi kami senang sekali, tidak ada halangan. Dan juga kebutuhan sampai detik-detik terakhir tanggal pernikahan itu Tuhan buat luar biasa. Bukan hanya uang yang Tuhan cukupkan, bukan hanya kebutuhan makan minum yang Tuhan tambahkan dari mana-mana seperti mengalir begitu saja, tetapi juga cuaca. Nah itu bulan September ya, tanggal 11 September ya.
Dan waktu lihat cuaca kok mendung-mendung, ini bagaimana ya? Sedangkan pesta itu pesta di taman. Waduh, di samping kita di sini di luar studio ini pesta di taman, dan ya kekhawatiran mulai datang lagi. Ya. Tapi Tuhan bilang Matius 6 ayat 33 itu dipegang terus gitu. Akhirnya puji Tuhan ya, Tuhan seperti Tuhan itu tahan hujan itu. Dan dari pagi sampai sore pernikahan sampai malamnya hujan tidak turun, seperti tertahan saja di atas langit. Dan itu luar biasa, Tuhan kasih awan jadi tidak terlalu dingin, tapi awan itu tidak turun menjadi hujan. Dan di situ kami boleh melihat benar-benar kemuliaan Tuhan dinyatakan, karena Tuhan menyatakan bahwa memang Matius 6 ayat 33 itu sungguh dan benar. Itu dialami pengalamannya. Mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Saya sampai speechless. Mau ngomong apa? Saya tambahkan sedikit nih, ceritanya. Bu Iya. Sylvie. Kadang-kadang saya suka berpikir gini, Tuhan itu apa ya? Tidak langsung menjawab permintaan kita. Ya. Kadang-kadang dia menunda permintaan kita sampai seperti air udah di leher banget gitu. Ya. Bukan maksudnya untuk mempermainkan kita, saya kira. Sekarang saya mengerti bahwa Tuhan itu membuat seperti itu supaya efek dominonya mungkin gitu ya. Ya. Oke. Gitu. Jadi ada Efeknya lebih besar ya. gitu. Efeknya lebih besar. Dampaknya itu lebih besar kita ngalami. Jadi kita bisa bersaksi, kalau tidak seperti itu kayaknya biasa-biasa aja hidup itu. Iya. Sepertinya biasa-biasa aja. Kalau sudah gitu tuh kayak kita mau bersorak, kita mau bagaimana gitu ya. Jadi saya kira hidup bersama dengan Tuhan itu memang hidup karena percaya. Tapi dia tidak pernah mempermainkan kita. Dia sangat mengasihi kita. Betul. Dia kadang-kadang membuat kita tidak mengerti, speechless seperti gitu ya, speechless. Tapi semata-mata karena dia ingin membuat supaya dampaknya itu, efeknya itu lebih besar. Ya. Namanya itu dipermuliakan. Seperti ya itu menyeberang di Laut Teberau bangsa Israel. Tanpa mereka sadari apa yang perbuatan besar Tuhan itu membuat orang-orang Kanaan sudah takut terhadap Allah. Mereka belum sampai di sana, tapi itu apa yang terjadi di Laut Teberau itu menimbulkan ketakutan, gitu, ketakutan pada orang-orang di Kanaan. Kita kan tidak, Musa dan orang Israel tidak mengerti ya, gitu. Tapi saya pun bisa bicara seperti gini itu karena proses, Ya, gitu. pasti, Tuhan, pasti. ya, Tuhan Iya. banyak berbuat perkara-perkara yang luar biasa, ya gitu, deg-degan, Iya. gitu ya, karena udah di leher gitu. Ya. Kan doa itu kan jawabannya itu bisa iya, bisa tunggu dan tidak. Iya, itulah. Nah kalau iya kita langsung lihat kan, yang tunggu ini loh, iya. kan kita nggak bisa hitung Kadang-kadang waktunya kan, nggak nggak bisa besok, nggak bisa lusa gitu, kita nggak bisa tentukan, kadang kita tidak sabar. Betul. Nah kadang kita kemudian itu menjadi kadang-kadang critical point, kemudian kita mencari alternatif. Betul. Nah bagaimana kita tekun dan bertahan Betul. sebetulnya ya di tengah-tengah saat tunggu itu. Ya pasti kita punya pengalaman. Gimana Bu Susana, pernah ada pengalaman saat tunggu nggak? Waduh, banyak saat tunggunya. Iya, karena banyak memang itu ya, kita problemnya itu nggak sabar ya, waktu tunggu itu kemudian mulai cari alternatif lain. Iya. Mari Bu Susana kalau Iya, ada. ini hanya kesaksian ya saja. Jadi kan terlalu banyak kesaksian memang. Dan yang saya lihat anak yang kedua, putri satu-satunya. Satu waktu dia bilang, "Papi, aku mau ke Amerika." Hah? Ke Amerika? Kita seperti tidak ada bayangan sama sekali ya. Iya. Untuk ngapain ke Amerika? Ya aku mau cari pengalaman, mau belajar bahasa dan sebagainya. Lalu bapaknya tidak membantah. Ya berdoa saja, kalau ini kehendak Tuhan, apa yang tidak mungkin untuk Tuhan. Dan saya ingat firman Tuhan, betul Tuhan katakan, Mazmur 92 ayat 16 ya. Tuhan katakan, Mazmur katakan Tuhan itu kedapatan memang Tuhan itu tidak pernah berbuat curang kepada kita, orang benar. Benar-benar apa yang Polikarpus murid Yohanes
Rasul Yohanes itu waktu dia mau dibakar ya. Polikarpus katakan, selama 80 tahun aku hidup tidak pernah aku mendapatkan Tuhan itu berbuat yang jahat terhadap. Ya kira-kira istilah begitulah. Tidak pernah Tuhan berbuat curang kepadaku. Memang benar ya, kalau kita benar-benar pegang firman Tuhan itu dan pengalaman menyatakan bahwa benar-benar Tuhan itu sangat setia dengan janjinya, selalu ditepati. Ditepatinya itu yang tadi jawabannya. Ya, tunggu. Nah, kadang-kadang tunggu ini yang kita juga tidak sabaran, tetapi di situ juga kita dalam proses itu kita belajar untuk belajar sabar tadi. Belajar sabar. Dan waktu itu akhirnya VB, anak kami putri itu bisa ke Amerika sampai sekarang sudah berapa belas tahun ya, mungkin hampir 20 tahun dia di sana. Dan dia kerasan di sana, dan tetapi dia itu juga lewat proses luar biasa. Dia katakan begini, Mami, kalau aku di Batu semua ada, serba ada pembantu, ada ini, beriman juga nunut Mami Papi. Nanti kalau ada kebutuhan, Mami Papi bilang berdoa dulu, nggak pernah, jarang baru untuk langsung dapat itu, karena memang kita yang pas-pasan. Berdoa dulu. Dan itu Tuhan mengajar dia waktu dia sampai di Amerika, dia belajar itu, berdoa, tekun, bekerja. Kalau di Indonesia ya ada pembantu, ada semua ya. Jadi ya tidak terlalu mandiri gitu dalam hal bekerja dan itu ya. Sekarang puji Tuhan ya di Amerika VB baik-baik dan punya pekerjaan dan juga ya cukuplah untuk dia hidup sehari-hari. Dan Tuhan itu berbuat banyak mujizat, khususnya mendapatkan green card dengan cara mujizat Tuhan luar biasa. Dan ya paling tidak ini ya, kalau kita lihat ya, hari-hari hidup bersama papi mami, bersama dengan orang tua. Sementara orang tua itu kan doa, persekutuan, itu seperti menabur benih kan kepada anak-anak. Terus kemudian anak-anak belajar untuk melihat teladan orang tua. Jadi waktu mereka benar-benar sendiri nih, apa yang mereka peroleh dari rumah itu semacam menjadi satu aku harus seperti itu, aku harus siap seperti itu. Mereka udah tahu, mereka sudah belajar bagaimana ketika mereka sendiri, kita kan nggak sadar itu ya, waktu mereka masih sama-sama, mereka melihat kok mesti berdoa dulu, kok mesti tunggu lama. Tapi setelah mereka sendirian dan berhadapan dengan kesulitan, mereka tahu caranya harus menghadapi kesulitan mereka itu. sudah alami bersama Karena mereka orang tua. sudah alami. Paling tidak kita lihat di sini ya, peran perempuan, peran mama itu seperti melukis atau jejak-jejak baik di hati anak-anak. Kemudian juga sementara menabur benih. Ya contoh-contoh iman ya. Mungkin lihat mamanya berdoa, lihat mamanya juga bagaimana dealing dengan kesulitan, tantangan, atau mungkin waktu masa-masa kepepet. Itu kan mereka lihat apa yang mamaku lakukan, apa yang mamaku putuskan seperti itu. Saya pikir anak-anak pasti akan melihat kita. Saya kasih contoh seperti satu itu. lagi ya. Iya. Iren itu dia pernah dia puasa kan ya. Terus saya bilang, Iren kamu puasa kenapa? Ini 2 hari kamu puasa. Iya Ma, aku lagi perlu uang. Dia tahu kami belum lagi waktu itu tidak ada uang. Terus saya pikir uangnya besar gitu, padahal uangnya sedikit aja. Saya bilang, Tuhan Yesus, Iren hanya perlu segini. Saya bersyukur sekali karena Tuhan Yesus, kalau seandainya Tuhan panggil saya, panggil kami, anak-anak kami udah siap gitu menghadapi dunia ini. Mereka sudah tahu caranya gitu ya. Mereka berdoa, mereka berpuasa, berharap kepada Tuhan Yesus gitu. Jadi kita tanpa sadari kita seringkali menyesali situasi yang kurang menyenangkan dalam rumah. Tapi sesungguhnya situasi-situasi itu juga tanpa kita sadari mempersiapkan anak-anak kita bagaimana mereka menghadapi hidup yang sulit nantinya. Betul. Ya. Gitu. Jadi nggak ada yang ini ya, nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Mungkin mereka waktu itu nggak enak ya, hari-hari, tiap hari suruh belajar, suruh istilahnya duduk di kaki Tuhan, harus dengar firman, berdoa tiap hari, ada yang pagi malam juga. Tapi rupanya hal-hal itu pada akhirnya ketika mereka dewasa itu sangat-sangat
membentuk mereka Iya, itu. dan membuat mereka tough Iya, seperti itu kan. betul. Punya iman sendiri Iya, kan. punya iman. Tidak Saya tidak. pernah itu di telepon PB kan kaget saya. Mami, ya kenapa nak? Ini apa katanya? Dulu aku kalau di rumah itu rasanya bosan juga tiap hari, tiap pagi, tiap malam baca firman. Kita diwajibkan baca firman Tuhan berurutan dari Kejadian dan seterusnya. Kayak kadang-kadang bosan juga. Tapi di sini firman yang ditanamkan di rumah itu hidup di rantau orang ya, di negeri orang ya. Jadi dia bilang firman Tuhan itu, Mami aku ingat ini firman Tuhan bunyinya begini, tapi di mana ayatnya? Gitu ya. Jadi memang apa yang sudah kita ajarkan itu pasti mereka alami dan di situ mereka cari sendiri jalan keluar karena mereka sudah alami. Ada goncangan, tantangan apapun, mereka larinya nggak lari ke tempat lain kan. Mereka pasti lari cari Tuhan dan ingat apa yang papa mamanya, yang orang tuanya itu tanamkan dari sejak mereka kecil. Sangat luar biasa. Saya percaya pembicaraan kita sore hari ini bisa memberikan satu perspektif baru dan bahkan juga bisa menjadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara di rumah ya. Mungkin ada pergumulan-pergumulan dan juga mungkin ada tantangan-tantangan, bahkan juga ada hal yang sementara sedang didoakan belum dijawab atau mungkin sedang menunggu, seperti itu ya, sedang menunggu. Bersabarlah dengan semuanya. Kita lihat dengan mata iman. Kita lihat, sekalipun kita belum melihat, tapi kita percaya bahwa kita jalani bersama-sama dengan Tuhan, pada akhirnya pasti akan ada titik terang. Jangan menyimpang ke kanan maupun ke kiri, tetap pegang teguh firman Tuhan, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena iman dan doa itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kita beriman, mengimani janji Tuhan, tapi kita juga terus berkomunikasi dengan Tuhan, menyerahkan kekhawatiran, ketakutan kita. Bahkan kita perlu belajar juga untuk bersyukur untuk hal-hal yang belum kita terima. Kita bisa bilang bahwa terima kasih, keuangan kami bulan depan akan tercukupi, terima kasih anak-anak kami masa depannya terjamin di tangan Tuhan, terima kasih suamiku aman di sana, terima kasih orang tuaku juga dijaga oleh Tuhan. Kita sampaikan seperti itu dan itu menjadi obat bagi jiwa kita untuk kita tidak menjadi lebih khawatir dan lebih khawatir, karena kita harus belajar juga untuk menyerahkan semua kekhawatiran kita di hadapan Tuhan, dan tentunya doa itu menjadi satu kekuatan rohani untuk kita. Jalani hidup ini sekalipun kita belum melihat, karena tahun-tahun di depan ini kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi iman bisa melihat segala sesuatu yang gelap sekalipun. Pasti ada titik terang dan juga ada solusi dan juga ada pengharapan di sana. Ya, kita sudah selesai untuk percakapan kita sore hari ini. Terima kasih kehadirannya di Sama-sama, Life Ibu is Beautiful. Sylvie. Ibu Hani, Ibu Susana, banyak pasti yang masih mau diceritakan ya. Karena hidup dengan Tuhan itu luar biasa, ada banyak hal yang perlu atau ada banyak hal yang bisa kita saksikan ya, karena hidup dengan Tuhan itu sangat-sangat luar biasa dan memberikan kita sesuatu yang berbeda seperti itu ya. Baik, kita akan akhiri perjumpaan kita dalam Life is Beautiful sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Jangan lupa hari Selasa minggu depan kita masih akan bertemu lagi pukul 4 sore untuk membahas topik-topik seputar kehidupan kita. Hari Selasa, hari kita duduk bersama dalam Life is Beautiful.